Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Selesai sebuah kebaktian, seorang bapak menemui saya dengan air mata berlinang di pipinya. Bapak ini berkata begini kepada saya, "Pendeta, tolong doakan saya. Saya butuh mujizat dari Tuhan, karena hanya mujizat Tuhan yang bisa menyelesaikan persoalan saya." Lalu saya bertanya, "Pak, apa yang saya bisa bantu buat Bapak?" Lalu Bapak ini masih dengan linangan air mata, dia berkata, "Pendeta, saya sakit, tetapi tidak ada obatnya. Saya pergi ke dokter, lalu dokter berkata satu-satunya obat untuk penyakit ini adalah obat ini." Dia sebut segala sesuatunya dengan jelas, baik tentang penyakitnya maupun obatnya. Tapi kemudian dia jelaskan, tetapi kalau saya minum obat ini, maka dia tidak baik untuk penyakit saya yang satu, sehingga penyakit ini akan sembuh dan penyakit ini akan parah, dan saya pun akan mati karena penyakit itu. Sehingga saya sedang ada dalam dilema, minum obat, saya susah, tidak minum obat, penyakit saya bertambah parah. Lalu dia berkata, hanya Tuhan yang bisa mengerjakan mujizat. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah dilema hidup di akhir zaman ini. Dunia di mana kita hidup adalah dunia yang penuh dengan kuman-kuman penyakit. Dunia yang bahkan penuh dengan penyakit-penyakit yang mematikan. Sehingga hari-hari ini kita lihat dunia bukan lagi tempat yang aman untuk hidup, tapi dunia adalah tempat di mana orang bertahan untuk hidup saja sudah sukar. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, meskipun kau melihat keadaan rumah tangga makin berat, meskipun kau lihat keadaan bisnis, keadaan ekonomi semakin sukar, meskipun kau lihat keadaan penyakit bertambah menakutkan, ini yang saya mau janjikan buat saudara. Di dalam Kristus kita punya kepastian, karena Alkitab sudah bilang malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Bahkan Alkitab sudah bilang walaupun 1000 rebah di sisi kirimu, 10.000 akan rebah di sisi kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu, karena engkau akan melihat pembalasan kepada orang-orang fasik. Tetapi panjang umur serta sejahtera akan kuberikan kepadamu sambil kuperlihatkan keselamatan daripadaku. Haleluya. Itulah janji Tuhan bagi setiap kita yang percaya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini, dan sekarang kita masuk pada meterai yang keempat ketika dibuka kuda yang terakhir, yaitu kuda hijau kuning yang masuk ke dunia. Nah, apa ciri-cirinya? Apa tanda-tandanya? Apa kejadian-kejadian yang akan terjadi? Kita mau sama-sama lihat dalam Wahyu pasal 6. Wahyu pasal 6 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menarik untuk kita pelajari tentang warnanya hijau dan kuning. Kenapa warna ini menarik? Karena hijau itu lambang kesuburan. Di mana-mana dikatakan bukit
nan hijau. Artinya bukit yang subur, tanah yang hijau, artinya tanah yang subur. Dan kalau kita bicara kuning, itu lambang kematian. Di mana ada bendera kuning itu kematian. Jadi di satu sisi yang akan kita lihat di akhir zaman, di tengah-tengah kelihatannya subur, di tengah-tengah kelihatannya orang sukses, di tengah-tengah kelihatannya orang punya banyak uang, tapi sebetulnya kematian sedang melanda. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukankah ini yang terjadi? Anak-anak orang kaya sedang banyak terlibat dengan narkoba, anak-anak orang kaya sedang banyak terlibat dengan seks bebas, subur tapi mati. Saudara-saudara, ini yang sedang terjadi di tengah orang-orang sibuk dengan usaha, justru rumah tangganya hancur. Justru di tengah-tengah orang menjadi terkenal, akhirnya hidup dengan korupsi. Ketika orang sudah jadi pejabat, subur, dihormati harusnya, tapi justru mati. Kenapa? Hidup sebagai koruptor yang hanya merampas uang rakyat. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, kuda ini yang sedang terlepas dan masuk ke muka bumi hari-hari ini, kuda hijau kuning, ada kesuburan, tapi sekaligus pada saat yang bersamaan ada kematian besar. Apa ciri-cirinya yang terjadi? Dikatakan ketika kuda hijau kuning ini masuk, dan dikatakan yang menungganginya bernama maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kuda hijau kuning masuk, apa yang terjadi? Yang pertama, adanya kehancuran dan kematian akibat kekerasan. Ada pedang. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kekerasan menjadi warna keseharian. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara lihat banyak anak-anak muda hancur. Kenapa? Karena terdidik dalam keluarga hanya dengan kekerasan, bentakan dan makian. Karena mama dan papa berpikir, kalau saya bentak, saya maki, saya kasar, maka otomatis dia akan menjadi anak yang baik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pendidikan bukanlah bentakan dan makian. Memang pendidikan harus disiplin, memang pendidikan harus ada aturan, tapi itu bukan berarti orang tua dapat bebas membentak, memaki, memukul anaknya sampai berdarah semaunya, sampai berkata, ini kan anak saya mau buat apa saja, ini anak saya. Saudaraku, anak itu anak Tuhan yang Tuhan titipkan dalam keluarga. Saudara, kalau Tuhan tidak berkehendak, tidak akan ada anak lahir dalam keluarga, tapi anak itu milik Tuhan. Engkau harus bertanggung jawab mendidiknya. Engkau harus mendidiknya dengan benar. Engkau harus mendidiknya dengan tulus. Engkau harus mendidiknya dalam kasih, sehingga anak itu dibesarkan dalam kebenaran. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak anak-anak muda mati dengan narkoba. Ada banyak anak-anak muda mati dengan kebut-kebutan. Ada banyak anak-anak muda mati setelah dia mabuk, setelah dia hidup dalam kejahatan. Kenapa? Jawaban saya, dia hancur, dia mati akibat kekerasan. Belum lagi kekerasan yang terjadi akibat ketidaksetujuan akan sesuatu, akibat perbedaan. Dan kita lihat hanya karena perbedaan status sosial, orang gampang menyerang dengan bom. Hanya karena perbedaan kepercayaan, orang dapat mudah memakai bom untuk memaksakan kehendaknya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang mengerikan. Ketika kuda hijau kuning masuk, kehancuran dan kematian akibat kekerasan mulai terjadi. Lalu yang kedua, bukan hanya itu, kelaparan. Di tengah dunia sedang kelimpahan makanan, di tengah dunia sedang kelimpahan dengan uang, di tengah dunia sedang menuju pada dunia modern, masih saja di tengah-tengahnya banyak orang hidup dengan kelaparan. Baik kelaparan jasmani, baik kelaparan akan kasih, mau juga kelaparan akan keselamatan. Dia nggak pasti akan keselamatannya, dia nggak pasti akan hari depannya, dia nggak pasti akankah dia raih sorga. Betul dia punya agama, betul dia tahu ada kata yang bernama Tuhan, tapi apa itu, siapa itu, di mana dia? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini yang terjadi. Manusia mulai lapar, baik secara jasmani maupun juga dia lapar dalam kasih, karena dia merasa gak ada yang peduli, dan dia juga lapar akan keselamatan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, dimanapun kita ada, mari kita jadi berkat. Kita tolong yang kekurangan,
Kita berikan kasih kepada yang membutuhkan. Dan kita tunjukkan jalan selamat kepada mereka yang sedang berseru untuk jalan selamat. Ada kehancuran, kematian akibat kekerasan. Adanya kelaparan. Lalu juga yang ketiga yang mengerikan, timbulnya berbagai macam penyakit. Penyakit-penyakit yang gak terdeteksi mulai semakin banyak menyerang. Dokter pun makin dibingungkan. Penyakit yang satu belum selesai penanganannya, penyakit yang lain lagi datang. Belum lagi pindahnya penyakit-penyakit binatang menyerang manusia. Ini yang Alkitab katakan, binatang-binatang buas mulai menyerang. Mulai dari kuman-kuman, terus makin hari makin banyak pindahnya penyakit-penyakit binatang pada manusia untuk membunuh dan menghabisi manusia. Ini pertanda bahwa kuda hijau kuning mulai masuk. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan kembali, pertolongan kita, keselamatan kita hanya di dalam Kristus. Karena itu sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, mari kita dekat pada Tuhan. Jangan hanya jadi orang Kristen, tetapi mari terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup dalam kebenaran. Betul kita ada tantangan, betul kita ada masalah, karena memang dunia sedang ada pada akhirnya. Tetapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, selama kita jalan terus bersama Tuhan, hidup dalam kasih, pegang firman Tuhan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan sediakan secara luar biasa. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga kami mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, bahkan mereka yang sedang terserang penyakit, mereka yang sedang terserang berbagai jenis kelaparan, mereka yang sedang terserang dengan berbagai macam kekerasan. Bapak berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, kerjakan mujizat, lakukan perkara besar, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, sehingga kembali hari ini kami boleh melihat pertolongan kuasa mujizat Tuhan terjadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus tidak pernah gagal. Dia berikan yang terbaik buat kita, dan Dia selalu menyertai langkah-langkah kita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.